Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, kali ini saya juga ingin membagikan tutorial menghias cake wedding 2 tingkat dan juga ingin membagikan tips dan trik yang pastinya cocok untuk pemula yang masih belajar menghias kue ya. Nah, penasaran kan apa aja tips dan triknya dalam menghias kue supaya menjadi lebih rapi dan lebih menarik? Langsung saja yuk. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Nah, untuk langkah yang pertama seperti biasa ya teman-teman, di sini saya menggunakan Black Forest yang ukuran 25 cm. Untuk layer yang pertama saya menggunakan yang resep 4 telur ya, dan juga yang layer kedua saya menggunakan resep 4 telur. Otomatis untuk tingkatan yang pertama itu jumlah total telurnya 8 telur ya. Ini saya buatnya pisah-pisah ya teman-teman, maksudnya 2 kali pembuatan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen buat 1 kali pembuatan boleh juga, cuma nantinya supaya lebih tinggi adonannya dibagi menjadi 2. Nah, untuk tingkatan yang kedua di sini saya menggunakan resep yang 3 telur dengan ukuran loyang 15 cm ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya mengukusnya sekali. Kalau misal teman-teman pengen kukusnya atau pengen ngebagi adonannya menjadi 2, itu boleh juga ya, bakal lebih tinggi. Nah, untuk covernya seperti biasa ya teman-teman, di sini saya cover menggunakan kertas segitiga seperti ini supaya lebih mempermudah, dan juga tidak ada buttercream yang tebal tipis, maksudnya supaya dia sama rata, jadi lebih mudah ketika kita nge-cover. Kalau misalnya teman-teman kesusahan ketika meng-cover seperti ini teman-teman bisa menggunakan teknik mencelupkan ke dalam air panas ya. Oh ya teman-teman, ini untuk resep buttercream udah ada di video sebelumnya ya. Nah, buttercream ini lembut, kokoh, dan juga tahan sampai 5 bulan asal disimpan di dalam freezer ya. Dan untuk resep base cake ulang tahun ini juga udah ada videonya ya. Nah, untuk tips yang mungkin bagi teman-teman masih pemula seperti saya dalam menghias cake, di sini ketika kita mengcover cake-nya itu supaya lebih mempermudah, kita cover cake-nya itu dalam satu arah ya. Maksudnya kita ayunkan pisau covernya itu ke satu arah supaya lebih mudah dan mempercepat cake-nya itu mulus dan rapi. Dan untuk tips yang kedua, mungkin teman-teman bisa menggunakan teknik mencelupkan ke dalam air panas. Mungkin di sini tidak kelihatan ya, tapi kadang-kadang saya juga menggunakan teknik mencelupkan ke dalam air panas supaya lebih mempermudah dan lebih mempercepat. Nah, seperti yang di atas tingkatan kedua itu belum rapi, itu nggak apa-apa ya, karena nanti bakal kita tutup menggunakan bunga mawar. Sehubungan saya tidak lagi mempunyai paku mawar, jadi di sini dalam pembuatan bunga mawarnya itu saya alasi menggunakan sendok sayur ya. Kalau biasanya saya menggunakan sendok, tapi kali ini saya ganti menggunakan sendok sayur karena saya ingin membuat bunga mawar yang ukurannya agak sedikit lebih besar. Nah, buat teman-teman kalau misalnya nggak punya paku mawar, bisa diinisiatif seperti ini ya, menggunakan sendok sayur atau menggunakan sendok biasa.
satu kelopak demi satu kelopak. Nah, ini dia teman-teman, yang tadinya cake di atas nggak rapi, sekarang udah kita tutup menggunakan bunga mawar ya. Dan untuk pinggiran-pinggirannya ini kita menggunakan lagi aksen-aksen garis-garis seperti ini. Nah, untuk di pembatasan antar kue cake yang pertama dan yang kedua, yang mungkin di sini agak sedikit susah untuk dirapikan, kita bisa akalin menggunakan garis-garis seperti ini ya. Nah, makin kelihatan lebih rapi dari sebelumnya kan? Dan selanjutnya kita beri daun pada bunganya. Yang di samping-samping ini supaya tidak kelihatan polos, kita bisa menggunakan titik-titik seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa diganti sebagai penggunaan sprinkle mutiara kalau misalnya kita nggak punya. Buat teman-teman kalau misalnya mempunyai sprinkle mutiara, ini ditambah di sini pasti lebih cantik ya. Dan untuk garis penulisan nama di sini saya menggunakan spuit bunga mawar tadi ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu ini nomor berapa karena emang nggak ada nomornya. Tara, ini dia teman-teman. Gimana? Simpel kan? Nah, buat teman-teman yang masih pemula seperti saya, kalau misalnya di pinggir-pinggir itu susah ngerapiin, ini bisa kita gunakan aksen garis-garis seperti ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Bye.